Nama saya Grace Rifka Munare dari kelas A122 Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan NIM 2274201004. Saat ini saya akan membawakan materi dari mata kuliah pengantar hukum Indonesia dengan judul Hukum Pidana dengan rumusan masalah, yaitu yang pertama pengertian hukum pidana, yang kedua tujuan hukum pidana, yang ketiga sumber-sumber hukum pidana, yang keempat asas-asas hukum pidana, yang kelima macam-macam pembagian delik, yang keenam sistem hukuman, dan yang terakhir yang ketujuh adalah perkembangan hukum pidana di Indonesia. Baik, saya akan masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian hukum pidana. Pengertian hukum pidana adalah hukum pidana merupakan keseluruhan aturan yang menentukan perbuatan yang dilarang dan yang termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman yang dapat dijatuhkan. Hukum pidana sendiri terbagi dari dua bagian, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material merupakan aturan tertulis yang memuat tindakan-tindakan apa saja yang dilarang dan apa yang dikerjakan. Sedangkan hukum formil adalah merupakan aturan yang digunakan untuk mempertahankan hukum pidana material dan pelaksana dari hukum pidana material. Kita masuk pada tujuan hukum pidana. Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat. Di samping itu juga sebagai sarana pengobatan bagi yang telah terlanjur berbuat tidak baik. Adapun tujuan hukum pidana yaitu yang pertama menegakkan nilai kemanusiaan, yang kedua memberikan sanksi kenestapaan bagi manusia yang melanggarnya, dan yang ketiga untuk menakut-nakuti orang, setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik, dan yang keempat adalah untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali ke dalam kehidupan lingkungannya. Selanjutnya ada sumber-sumber hukum pidana di Indonesia. Sumber hukum pidana dapat dibedakan atau sumber hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis. Di Indonesia belum memiliki kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, sehingga masih berlaku kitab Undang-Undang Pidana Warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Adapun sistematika kitab undang-undang pidana antara lain, yang pertama adalah buku tentang ketentuan hukum ketentuan umum yang terdapat pada pasal 1 sampai 103, dan yang kedua buku tentang kejahatan yang terdapat pada pasal 104 sampai 488. Yang ketiga adalah buku tentang pelanggaran terdapat pada pasal 489 sampai 569. Ada juga beberapa undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus yang dibuat setelah kemerdekaan, antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1955 tentang tindak pidana imigrasi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang narkoba, dan yang ketiga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang anti terorisme. Ketentuan-ketentuan hukum pidana selain termuat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun undang-undang khusus, juga terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu asas-asas hukum pidana.
Dalam pelaksanaan hukum pidana di Indonesia, terdapat beberapa asas yang menjadi pedoman atau dasar berlakunya aturan-aturan hukum pidana. Antara lain, yang pertama ada asas legalitas, dan yang kedua asas tiada pidana tanpa kesalahan, dan yang ketiga asas teritorial, yang keempat asas nasionalitas aktif, dan yang kelima asas nasionalitas pasif. Yang pertama adalah asas legalitas atau nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali, terdapat dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu. Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa, terdapat pada pasal 1 ayat 2 KUHP. Dalam perkembangannya, amandemen Undang-Undang Kedua 1945 terdapat dalam pasal 28 ayat 1 berbunyi dan berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku, surut tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, dan pada pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Karenanya asas ini dapat pula dinyatakan sebagai asas konstitusional. Sedangkan asas tiada pidana tanpa kesalahan artinya di sini untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana. Harus dilakukan bila mana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut. Asas teritorial artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing. Sedangkan yang keempat yaitu asas nasionalitas aktif. Dia artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana dimanapun ia berada. Dan yang terakhir adalah asas nasionalitas pasif. Asas nasionalitas pasif ini artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara. Baik, yang kelima adalah macam-macam pembagian delik. Dalam hukum pidana dikenal macam-macam pembagian delik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama menurut cara penuntutannya, yang kedua menurut jumlahnya, dan yang ketiga menurut tindakan atau akibatnya. Baik, yang pertama menurut cara penuntutannya. Delik aduan atau klak delik yaitu suatu delik yang dapat diadili apabila pihak yang dirugikan atau berkepentingan mengadukan kejadian tersebut. Sedangkan delik biasa yaitu suatu delik yang dapat diadili tanpa adanya pengaduan terlebih dahulu. Yang kedua adalah menurut pembagian delik menurut jumlahnya. Delik tunggal atau enclouding delik yaitu terdiri dari satu perbuatan saja. Sedangkan delik jamak atau samangestel delik yaitu delik yang terdiri dari beberapa perbuatan pidana. Yang ketiga adalah menurut tindakan atau akibatnya. Terdapat dua delik yaitu delik material dan delik formil. Delik material adalah suatu delik yang dilarang oleh undang-undang karena akibat yang ditimbulkan. Misalnya delik pembunuhan terdapat pada pasal 338 KUHP. Sedangkan delik formil yaitu suatu delik
dinyatakan selesai apabila perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam peraturan pidana telah dilakukan. Misalnya delik pencurian terdapat pada pasal 363 KUHP. Berdasarkan ketentuan KUHP, macam-macam delik di atas terdiri atas delik kejahatan dan delik pelanggaran, delik material dan delik formil, delik komisi dan delik omisi, delik dolus dan delik culpa, delik biasa dan delik aduan, delik yang berdiri sendiri dan delik berlanjut, delik selesai dan delik yang diteruskan, delik tunggal dan delik berangkai, delik sederhana dan delik berkualifikasi atau delik berprivilege, delik politik dan delik komun atau umum, pembagian delik menurut kepentingan yang dilindungi. Di samping itu, delik dapat pula dibedakan dalam bentuk kejahatan atau misdrijf yang diatur dalam buku kedua KUHP dan pelanggaran overtrading yang diatur dalam buku ketiga KUHP. Baik, selanjutnya yang keenam adalah sistem hukuman. Sistem hukuman yang dicantumkan dalam pasal 10 menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana sebagai berikut. Yang pertama ada hukuman pokok dan yang kedua ada hukuman tambahan. Hukuman pokok atau Hoofdstraffen terdiri atas hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Sedangkan hukuman tambahan atau bijkomende straffen adalah terbagi atas pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Baik, yang ketujuh adalah perkembangan hukum pidana di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka sampai sekarang, aturan-aturan hukum pidana yang berlaku tidak saja yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, aturan-aturan ini juga terdapat di dalam undang-undang lain sebagai hukum tertulis yang terkodifikasi dan yang dikodifikasi. Undang-undang itu merupakan hasil produk pemerintah dan menasionalisasikan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mengembangkan aturan hukum pidana mempunyai dasar hukum yang dicantumkan dalam pasal 103 KUHP. Ketentuan pasal ini menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dari ke-8 bab 1 dalam buku 1 berlaku juga atas peristiwa yang padanya ditentukan pidana menurut ketentuan perundangan lainnya, kecuali kalau dalam undang-undang atau peraturan pemerintah ditentukan lain. Berdasarkan ketentuan ini, dimungkinkan dibuat aturan hukum pidana di luar KUHP dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, asalkan tidak bertentangan dengan aturan hukum pidana yang telah dikodifikasikan dalam KUHP. Beberapa aturan hukum pidana di Indonesia yang perlu kita ketahui sebagai perkembangan aturan hukum, yaitu yang pertama adalah pemberantasan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Kemudian diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selanjutnya, penertiban perjudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974. Selanjutnya, pemberantasan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976. Diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Selanjutnya adalah pemberantasan psikotropika diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Yang berikutnya adalah perbankan dengan sanksi pidana. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang berikutnya adalah perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
Sedangkan yang berikut adalah cybercrime melalui informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Yang berikutnya adalah perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang selanjutnya dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Yang selanjutnya adalah penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Yang terakhir adalah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Halo teman-teman, buat kalian yang masih bingung mau kuliah di mana, ayo gabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kenapa harus UNPI Manado? Karena UNPI Manado sudah termasuk universitas dengan akreditasi baik. UNPI Manado juga memiliki 6 fakultas dan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Sastra, dan Fakultas Keperawanan. UNPI Manado juga memiliki dosen dan tenaga pendidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Jadi, ayo tunggu apa lagi? Mari gabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.